beberapa video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pukulan serve di olahraga tenis, di mana kita sudah mempelajari bagaimana mekanisme ayunan serve untuk membuatnya terlihat secara natural ya. Nah, di video kali ini kita akan menambahkan aspek untuk membuat pukulan serve kita menjadi lebih powerful lagi. Ketika kita berbicara masalah serve ya, salah satu contoh terbaiknya adalah Nick Kyrgios kan. Nick Kyrgios memiliki pukulan serve yang sangat powerful dan kita bisa menganalisa apa yang dilakukan ketika Nick Kyrgios melakukan pukulan serve. Di olahraga tenis maupun di olahraga lainnya, tambahan tenaga bisa muncul dari 3 faktor kan. Pertama dari swing atau ayunan yang muncul dari gerakan raket kita, kemudian raket head speed atau kecepatan dari kepala raket yang kita ada. Kemudian kita juga bisa menggunakan weight transfer atau berat badan kita untuk menambahkan tenaga pada pukulan kita. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah ayunan, dimana ketika kita melakukan pukulan serve, ayunannya adalah ayunan seperti ini, dimana kita bisa membuatnya terasa seperti ayunan yang natural. Artinya ketika kita akan melakukan pukulan serve, pukulannya berlanjut dan secara alami itu akan menghasilkan tenaga pada pukulan yang kita lakukan. Selain dari kemarin ayunan yang sudah kita pelajari, kecepatan dari kepala raket ini juga memberikan tenaga tambahan pada bola yang kita pukul. Artinya ketika kita melakukan pukulan serve, kecepatan raket yang kita pukul itu menambah power atau tenaga dari pukulan serve kita. Aspek terakhir yang sangat penting ya, yang bisa kita pelajari dari Nick Kyrgios adalah terkait dengan weight transfer ketika melakukan pukulan serve. Jadi weight transfer yang dilakukan itu bisa memberikan tambahan power yang ternyata sangat luar biasa sekali. Nah, gimana caranya? Pertama, kalau kita melihat Nick Kyrgios melakukan pukulan serve ya, pertama kali dia akan melakukan pukulan serve, itu dia memposisikan tubuhnya dengan distribusi berat badan bertumpu pada kaki kanannya kan. Ketika akan melakukan serve ya, kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan, kita bisa melihat bahwa kaki kirinya itu hanya bertumpu pada tumit dan kaki kanannya menumpu sebagian besar dari beratnya. Artinya seperti ini kan. Konsep itu konsep yang banyak dilakukan oleh pemain pro ya. Jadi ketika mereka akan melakukan pukulan serve, ancang-ancangnya adalah berat badannya ada di belakang. Setelah melakukan pukulan, berat badan kita berubah menjadi ke depan. Pergeseran ini biasanya diikuti dengan lompatan yang menghasilkan tenaga yang lebih lagi ketika kita melakukan pukulan serve. Nah, ada 2 tipe lompatan di mana kita bisa melompat dengan 2 kaki sekaligus, dan ada yang menyatukan kaki menjadi satu dan melakukan lompatan. Dan ketika kita mencoba dua-duanya ya, ternyata cara yang kedua, di mana kita menyatukan kaki kita, itu lebih memberikan tenaga dibandingkan melompat dengan 2 kaki. Tapi kenapa demikian? Karena kita sebagai seseorang yang bertangan kanan, ketika melakukan pukulan serve, kaki kiri kita yang ada di depan kan. Artinya kaki dominan kita ada di belakang. Ketika kita melompat menggunakan kaki yang tidak dominan, tenaganya tidak cukup kuat. Tetapi ketika kita menyatukan 2 kaki kita, kemudian melompat, kita bisa memberikan tenaga yang lebih pada pukulan serve yang kita lakukan. Itulah kenapa lebih banyak pukulan-pukulan serve powerful dilakukan oleh mereka yang menyatukan kakinya terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan lompatan. Dan salah satu aspek yang cukup unik ya dilihat ketika kita melihat serve dari Nick Kyrgios adalah kaki kanannya itu ada di belakang ketika dia melompat ke depan. Setelah menyatukan kaki kemudian melompat, kaki kanannya ada di belakang untuk menjaga keseimbangan tubuhnya setelah melakukan lompatan kan. Artinya ketika lompatan dilakukan, center of gravity-nya itu berubah dari belakang ke depan karena berat badannya tertumpu pada bagian tubuh atas ya. Makanya harus menyeimbangkan dengan kaki kanannya berayun ke belakang, dan ternyata cara tersebut efektif untuk menjerat power ketika kita melakukan pukulan serve. Jadi kalau kita melakukannya secara tepat,
kita bisa menggeser quick transfer dari tubuh kita, kemudian menyatukan kaki kita akan ada di posisi belakang untuk menyeimbangkan tenaga yang keluar dari bagian atas tubuh kita ketika melakukan pukulan serve. Jadi itu tadi sedikit masukan bagi teman-teman untuk menambah tenaga pada pukulan serve teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat.